memiliki banyak sekali keanekaragaman alam dan budaya. Terdiri lebih dari 18.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Membutuhkan waktu yang panjang untuk menceritakan tiap sudut keindahan Indonesia. Dari banyaknya penjuru negeri yang bisa menjadi daya tarik wisatawan, Alor adalah salah satunya. Adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terletak di ujung timur Provinsi NTT, Alor memiliki julukan surga di timur matahari. Dengan keanekaragaman suku adat dan panorama alam, Alor memiliki banyak potensi wisata alam dan budaya, mulai dari panorama biota bawah laut hingga landscape dataran tinggi yang menakjubkan. Memiliki keunikan yang khas, yakni adanya lebih dari 17 rumpun bahasa daerah, 52 dialek, dan 134 suku etnis. Keberagaman ini yang membuat Alor memiliki nilai lebih dari sektor pariwisata dan kebudayaan. Dalam perjalanan kali ini, kami akan menelusuri potensi tersebut dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Perjalanan kami dimulai dari Jakarta, 8 Februari 2024. Sekitar pukul 2 dini hari, kami berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di Bandara Internasional El Tari, kami transit pindah pesawat untuk setelahnya menuju Bandara Mali di Alor. Keberangkatan pesawat hanya ada satu maskapai saja untuk bisa menuju Alor dari jalur udara, yakni dengan pesawat ATR maskapai Wings Air. Dengan jadwal penerbangan dari Kupang ke Alor 1 kali dalam sehari, dan juga sebaliknya dari Alor ke Kupang juga 1 kali. Sesampainya di Alor, kami disambut dengan alunan musik khas Alor. Hehehe, bukan dong. Ini adalah background musik di angkutan umum di kota Kalabahi. Menggunakan angkutan tersebut, kami menuju ke basecamp sekretariat GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Cabang Kalabahi, Alor. Teman-teman GMKI lah yang nanti akan menjadi guide sekaligus rekan yang akan menemani kami berkeliling di Alor. Di sekretariat GMKI, kami berdiskusi dengan rekan-rekan tentang rencana pemetaan tempat yang nantinya akan kami kunjungi. Planning di awal, kami akan mulai dari ujung timur Kabupaten Alor, Kecamatan Alor Timur, tepatnya di Desa Kolana. Kami akan memulai perjalanan dengan meliput kerajinan tangan yang menjadi salah satu sumber pendapatan kaum hawa masyarakat Alor, yakni tenun, dan juga beberapa spot destinasi wisata yang ada di Alor Timur. Malam harinya, kami diajak ke David, Ketua Cabang GMKI Kalabahi, untuk mencicip kopi khas Alor di sekitaran alun-alun kota Kalabahi. Mencicipi kopi khas sebuah daerah memang memiliki rasa khas tersendiri yang mencerminkan daerah tersebut. Kopi Alor cenderung dibuat lebih manis, cocok dengan lidah kami yang berasal dari daerah Jawa Tengah, yang menggambarkan manisnya suasana di tengah masyarakat Alor yang sangat ramah. Keesokan harinya, yakni hari ketiga, kami memulai petualangan kami di Alor. Berangkat dari kota Kalabahi menuju desa Kolana menempuh jarak kurang lebih 115 km dan membutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan kendaraan roda 2. Perjalanan memang sangat panjang, namun pemandangan yang kami dapatkan sepanjang perjalanan seperti pada umumnya perencanaan, perjalanan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Dalam perjalanan kami ke Kolana, motor salah satu rekan kami mengalami kendala, yang akhirnya harus diangkut dengan kendaraan umum roda 4, yakni angkot, yang biasa disebut dengan istilah ditowing.
mau tidur sampai banget. Itu dia sok lagi, semua tidur setiap malam. Berdua ini, nih dia tidur di motor berdua. Sesampainya di Kolana, tepatnya di Desa Kolana Utara, kami langsung menemui salah satu ibu yang berprofesi sebagai penenun motif dari Kerajaan Kolana. Nama saya Nopriana Plaituka, asal Kelurahan Kolana Utara. Saya dari suku Raja yang belajar tenun motif raja. Kalau usia mama 38 tahun. untuk belajar menenun sudah dari usia berapa? 15 tahun. Belajar dari 15 tahun. Diajarkan oleh Mama sendiri. Satu lembar kain biasa dapat dalam 2 minggu. 2 minggu itu ukuran untuk Ukuran sarung. ukuran sarung itu Iya. 2 minggu. Iya. Ya kalau untuk ukuran kecil-kecil seperti Kalau ukuran kecil-kecil seperti selendang itu 1 minggu. itu 1 minggu. Iya, untuk 1 lembar. Soalnya selama menenun ini ada kendala apa dari mama? Ya kalau kendala saat tidak tenun itu kalau tidak ada modal. Oh, kalau Kalau tidak ada modal baru bisa beli benang di toko dan bisa buat sarung. Di Kolana Utara, ada satu sanggar tenun yang biasa digunakan ibu-ibu penenun dari Kerajaan Kolana. Kami berkesempatan untuk meliput beberapa jenis motif dari Kerajaan Kolana di sanggar tersebut. Selamat siang, Mama. Saya Nawang. Di antara beberapa jenis motif yang ada di Kerajaan Kolana, motif yang paling sering dibuat saat ini oleh ibu-ibu penenun Kolana diantaranya adalah motif raja dan kapitan. Kedua motif tersebut paling banyak mendapatkan permintaan dari pasar, sehingga banyak dari ibu-ibu penenun di sini yang membuat kedua motif tersebut. Untuk motif yang lain dibuat berdasarkan permintaan yang ada. yang membedakan kain tenun di sini dengan yang lain gitu. Ada keunikan tersendiri seperti itu. Kain tenun di sini Ya. mahal itu karena kita tenun songket. Istilah tenun songket. Kita duduk tenun baru buat bunga. Kalau alternatif punya orang sudah ikat saja. Itu yang disebut tenun ikat. Kalau ini Jadi dia murah. Kalau ini mahal. Untuk bahan dasar pembuatan tenun, penenun di sini menggunakan benang toko yang sudah jadi diproduksi oleh pabrik. Karena jika mengolah benang dari bahan dasar kapas, akan memakan waktu produksi tenun yang lebih lama, dikarenakan harus melewati proses pembuatan benang terlebih dahulu. Benang kapas ini yang pendapatan untuk cari kapas kita harus ke gunung-gunung. Iya. Di sini tidak ada pohon kapas. Susah dan lama waktunya. Jadi cukup makan waktu lama. Nah, kita pendapatan di dapur atau di biaya anak sekolah kan sudah tidak terlalu Iya. nanti lambat. Iya. Kalau kita mau urus ini, nanti anak sekolah tidak kuliah kok pulang semua. Kan lama. Iya. Kalau untuk harapan mama, kalau dapat kita bugarkan ini sanggar ini untuk ke depan mama dong bisa tidak usah ke pasar lagi. Harapan mama karena di mana-mana sudah punya rumah tenun. kami Kolana belum ada, jadi mama punya harapan kalau dapat mama dan beberapa anggota ini punya rumah tenun yang bisa kami duduk untuk mama dong kecewa tuh karena tidak ada pasaran. Jadi di situ mama dong pengharapan hanya untuk saya. Setelah meliput tenun Kolana, keesokan harinya, sebelum matahari terbit, kami berangkat menuju salah satu pantai pasir putih yang ada di Kolana, yaitu Pantai Wailolo. Dengan letak pantai yang ada di sebelah timur Pulau Alor, lantas menjadikan Pantai Wailolo sebagai spot yang cocok untuk mencari sunrise. Nama lengkap saya Spenson Luase, biasa disapa Spen, atau umumnya orang Kolana itu biasa dipanggil, untuk laki-laki biasa dipanggil Nepa. Asal saya dari Kolana Selatan,
Saya berstatus sebagai mahasiswa Universitas Triwana Kalawahi. Oke, sekarang kita lagi di Pantai Wailolo, Bang. Pantai Wailolo sendiri ini kan pantai pasir putih ya, yang ada di desa Musamang ya. Iya, ada di kecamatan Alor Timur. Terus ini kita lagi di Pantai Wailolo ini, kenapa airnya surut sejauh ini, Bang? Ya, ini belum sejauh yang ini. Biasanya, kalau biasanya itu lebih jauh dari ini. Oh, lebih surut lagi ya? Lebih surut lagi. Kalau biasanya nanti pasangnya itu kira-kira jam Pasang berapa? itu kira-kira jam 9, setengah 10. Biasa pantai ini apa biasa memang sesepi ini, atau kalau hari libur gitu lebih ramai, Bang? Ya, hari libur itu lebih ramai karena sekarang mungkin hari Minggu untuk umat Kristen itu beristirahat, menyembah kepada Tuhan. Nah, situ mungkin kurangnya pengunjung. Siang harinya, kami bersiap kembali ke kota Kalabahi yang kemudian pada keesokan harinya, kami akan melanjutkan perjalanan ke tujuan selanjutnya. Sebelum kembali ke kota, kami berpamitan dengan salah seorang rekan yang sudah menjamu kami pada malam harinya, yakni Kakak Jerry dan Kakak Herlo. Beliau adalah salah seorang anggota GMKI yang berdomisili di Kolana, sama seperti Bung Sven. Hari ini kita menuju minum kopi dengan tanjakan lagi. Oke. Yang penting jangan tidur saja. Senin, 12 Februari 2024, kami menuju salah satu kampung adat yang ada di sekitaran kota Kalabahi, yakni perkampungan tradisional Monbang, yang berada di Desa Kopidil, Kecamatan Kabola. Di sini adalah kampung asal salah satu suku yang ada di Alor, yakni suku Kabola. Nawang. Iya. Hana Nawang. Iya, betul. Sudah. Mari. Suku Kabola mendirikan rumah-rumah bertiang kayu bulat, tinggi, dan dengan atap dari alang-alang atau ijuk berbentuk bulat. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, daun lontar, atau papan. Tempat tinggal itu begini semua. Oh. Zaman dulu belum ada seng. Itu dorong kan tinggalnya tempat ini, rumah begini semua. Rumah ini disebut gudang. Jadi ini yang mereka satu kali buat habis dalam keluarga itu mereka tinggal di sini. Sampai misalnya ini ada yang kalau di dalam gudang itu terlalu ini berarti mereka buat pondok begini. Dia seperti ini. Itu nanti bagi kamar baru bisa tinggal pakai tempat tidur begitu. Pakaian adat yang digunakan oleh suku Kabola terbuat dari irisan kulit kayu. Bagi wanita, pakaiannya seperti dress menutupi seluruh tubuhnya, kecuali bagian tangan. Sedangkan pria, hanya bagian bawah saja. Dan atasnya masih bertelanjang dada. Dan ini yang dulu kita punya leluhur orang pakai sampai di nenek moyang, sampai kita orang tua turun kita ini. Dia harus. Jadi dari tahun 75 itu orang tua separuh masih pakai. Kasih ini tenun orang tidak mau. Oh, itu dari tahun berapa, Bapak? Mohon maaf. Tahun 75. Tahun 75 masih ada yang pakai? Iya. Mereka orang tua yang tua ini ganti dan tenun orang tidak mau. Soalnya ini Indonesia sudah berkembang, sudah ada maju. Jadi pakaian-pakaian sudah dijual begitu banyak, tapi celana pendek saja beli barang suruh pakai dia tidak mau. Oh, begitu. Karena dia tekan dia punya budaya yang dulu. Dia bilang ini saya tidak mau, ini baru-barusan begini saya tidak mau. Saya punya ini saya pakai sampai dia meninggal. Ini ada dua sisir, jadi macam satu sisir yang ini dorong isi sirip pinang bisa ambil. Oh, jadi sekat gitu ya? Iya. Jadi nanti isi sirip pinang begini pakai layani orang. Yang ini satu ini, yang sisa itu tetap di sini. Di sini so habis ambil dari sini tambah lagi. Untuk orang berarti. Iya. Begitu. Orang itu ini tugas mama. Jadi misalnya ini permisi misalnya nona kalau kawin sini besok lusa itu harus pikul ini. Saya pi rumah layan begini. Begitu. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Dari kampung adat suku Kabola, kami beranjak ke sebuah pantai yang ada di pesisir utara Pulau Alor, yaitu Pantai Batu Putih.
berjarak kurang lebih 30 km dari kota Kalabahi. Pantai Batu Putih terletak di Desa Alila Timur, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor. Pantai Batu Putih dikelilingi oleh tebing batu yang berwarna putih. Dari situ pula asal nama Pantai Batu Putih. Pantai ini memiliki hamparan pasir putih yang begitu menawan. Desiran ombak dengan air laut berwarna biru nan jernih menjadi daya pikat tersendiri. Tak heran bila Pantai Batu Putih menjadi salah satu kebanggaan penduduk Alor.